RBC Barberco cabang Yogyakarta memang Mantap! bagi kalian yang mau belajar potong rambut di daerah Yogyakarta, kalian bisa WA di 0812 14903938. Thank you. Teman-teman, teman-teman mungkin mengira saya buka bisnis kursus barbershop ini langsung buka kursus, langsung punya modal gede gitu, bisa buka cabang. Istilahnya udah hampir 6 cabang karena di Lampung kita akan buka Februari, teman-teman sekalian iklan ya. Kita akan buka di Lampung, jadi itu cabang ke-6. Ada di Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan Lampung, teman-teman. Nah, bagaimana saya mengelolanya? Dan dari awal sampai sekarang punya cabang 6, saya itu prosesnya seperti apa? Jadi pertama-tama saya buka pangkas rambut, teman-teman. Pangkas rambut, kalau teman-teman lihat di YouTube saya, ya, di halaman, pokoknya YouTube yang pertama, teman-teman. Ini mudah-mudahan ini ada kuotanya. Oke, ternyata ada, teman-teman. Oke, kita cek koleksi video Anda, dan kita lihat berdasarkan yang paling banyak ditonton deh. Sebenarnya paling lama harusnya. Oke. Jadi zaman dulu itu saya itu kayak pangkas rambut yang benar-benar konvensional, yang sederhana banget, teman-teman. Enggak dari kursi barber yang berkualitas, yang yang barbershop gitu ya, yang udah hidrolik, enggak. Di kursi pangkas rambut. Oke lah, kita coba yang inilah, teman-teman. Ada iklan ya. Biar teman-teman tahu dan termotivasi. Saya itu dulunya seperti apa. Dulu saya tuh pegawai salah satu di mall, SPB ya. Dan habis kontrak, setelah itu memutuskan untuk buka pangkas. Ya. Banyak yang menyepelekan saya, banyak juga dari keluarga yang udah mending kerja aja, cari kerja lagi. Tapi saya yakin bisnis ini menjanjikan. Karena saya sudah berpikir, ini bisnis modalnya cuma 1 kali. Ya. Nah, ini teman-teman, ini pakai handphone ya. Kayak gini, lihat. Naliin juga kayak gini. Ya. Masih sederhana banget, teman-teman. Ini udah jalan 1 tahun, teman-teman. Ini termasuk udah jalan, udah maju lah. Wah, awal-awalnya jelek banget dibanding ini, teman-teman. Ya. Kurang lebih seperti ini. Masih sederhana banget. Nah, yang bisa dipelajari, teman-teman, kalau kita ngumpulin modal gede dulu, kapan bukanya? Teman-teman ya, banyak yang punya modal gede, dia buka barber, kursi 6, langsung karyawan agak banyak, setahun atau 6 bulan kemudian dia bangkrut. Karena apa? Karena dia belum punya market base, belum punya pelanggan, tapi sudah berani mewah. Gitu, ya. Operasionalnya tinggi, tapi pendapatannya kurang, karyawan udah banyak gitu. Nah, memang di awal buka bisnis ada kebanggaan, saya udah punya barber gitu kan ya, diposting barbernya bagus, tapi pendapatan kurang, percuma juga, benar nggak? Nah, rekomendasi saya, teman-teman, mulailah dari apa yang kita punya dulu modalnya itu. Punya modal 5 juta, aduh punya 5 juta ya, kurang nih, memang secara nominal kurang, tapi kita bisa memilih-milih tempat yang murah, bisa bulanan, 2 bulan, 3 bulan sekali bayar gitu ya, nyari alat-alat yang seadanya dulu yang saya sebutkan tadi, yang 500.000 udah dapat shaver, trimmer, dan clipper ya. Terus teman-teman cari tempat yang bisa 3 bulan sekali bayarnya. Dengan 5 juta teman-teman sudah bisa buka usaha, teman, pangkas rambut atau barber, semi barber lah, kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita tidak mulai, keburu momennya hilang, teman-teman. Keburu nyesel nanti tuh orang lain sudah pada buka di daerah situ, kita baru mulai kan. Nyesel. Apalagi kita sampai gak buka barber gitu ya. Nyesel seumur hidup ya. Gitu ya, syukur-syukur sukses di bidang bukan barber ya. Ini andai kata teman-teman ada rencana buka barber tapi nggak direalisasikan, ternyata
itu tempat dulu mau dijadikan barber nih rencana saya. Tiba-tiba ada barber di situ dan rame, nyesek tuh. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, modalnya apa? Handphone dulu gunain kalau udah kursus nih. Coba cari teman yang mau dicukur lewat WhatsApp, lewat Facebook, sosial media ya. Terus posting hasil potongan kita. Before dan afternya diposting. Jangan takut dibully karena ketika ada yang ngebully atau ada masukan, itu bisa jadi masukan buat kita. Jangan sakit hati, karena saya juga dulu pasti ada yang komen negatif, wah ini kurang ini, wah ini kurang ini. Itu justru masukan buat saya sampai saya bisa buka cabang sejauh ini. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, setelah teman-teman pakai handphone untuk pemasaran, teman-teman sudah ada yang istilahnya suka dipotong sama abang, teman kerja. Nih udah ada nih kira-kira 100 orang tuh yang suka dipotong misalkan ya. Meskipun cuman bayarannya rokok gitu kan ya. Nah ketika teman-teman buka pangkas atau barber, pelanggan sudah ada teman-teman. Ya, pelanggan tuh sudah ada, sudah nggak akan zonk lagi ketika buka, pasti ada aja setiap hari. 3, 4, 5, 6 nanti semakin meningkat. Setidaknya ketika abang sudah nggak punya uang nih, tapi sudah berani memposting hasil potong, sudah berani untuk nyukur-nyukur teman, ya. Nanti ketika buka teman-teman sudah punya pelanggan, gitu. Paham ya teman-teman? Nggak akan nyampe no sale atau nggak ada yang dicukur setiap hari, itu selalu ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah teman-teman di handphone, teman-teman beranikan buka dan kelola Instagram atau sosial media teman-teman ya. Bisa melalui Instagram, Facebook, atau TikTok. Banyak usaha yang cepat pertumbuhannya itu melalui sosial media, termasuk saya teman-teman. Nah kalau teman-teman, wah saya udah pakai TikTok tapi kok nggak tumbuh-tumbuh followersnya. Karena teman-teman kurang konsisten. TikTok itu harus nge-upload setiap hari. Minimal 2 konten. Nanti setelah hari ke-8 atau hari ke-10 ada salah satu video pasti yang FYP. Ya, atau yang rame lah. Kalau videonya berkualitas bisa terus tambah rame. Tapi kalau videonya dia rame tapi mentok misalkan cuma di 10.000 berarti videonya kurang berkualitas. Tapi dari TikTok sudah merekomendasikan berarti abang itu akunnya aktif, teman-teman. Gitu, karena sering nge-upload. Itu paham ya teman-teman ya? Jadi teman-teman baik di Instagram atau di TikTok atau di YouTube. Yang kerasa sama saya itu YouTube teman-teman. Banyak peserta yang ngelihat YouTube saya. Oke, saya akan tanya nih, dari mana saja teman-teman ngelihat iklan saya? Oke, abang dari mana bang? Oke, dari YouTube ya. Oke, kita perbandingin aja mana yang rame nih. Abang dari mana? Dari IG. Oke, IG. Dari IG. IG 2. YouTube 2. Abang? IG 3. IG 4 ya. 4, abang. YouTube nama lagi 3, abang. YouTube, wah udah banding. YouTube. Apa? Facebook ya. Oke, sip. Jadi teman-teman mainlah di multi sosial media. Jangan hanya di IG aja, karena followers yang di akun atau pengguna TikTok gak akan ngelihat. Pengguna YouTube gak akan ngelihat. Pergunakanlah multi sosial media. YouTube main. Instagram main. TikTok main. Facebook main. Sehingga memungkinkan calon pelanggan kita melihat dan pengen potongan seperti itu bisa langsung nge-WA atau nge-DM kita atau ngasih pesan ke kita. Oke, paham ya? Nah, pertanyaannya, bang saya susah. Gimana cara ngepostingnya atau bikin videonya? Jadi teman-teman, kalau teman-teman belum bisa bikin konten-konten yang bagus ya, istilahnya pengen kameranya bagus, itu nggak akan ngeposting kalau teman-teman nunggu hasilnya maksimal. Karena teman-teman itu kadang suka ngelihat di YouTube, videonya bagus-bagus, jadinya minder. Jadinya nanti setelah punya kamera, nanti setelah punya clipper bagus, nanti setelah punya barber saya mau pengen gini. Nanti, jadi nanti. Musuhnya itu nanti. Kenapa nggak kita buka TikTok lalu bikin seadanya, motong orang di sekitar, di videoin,
Dan secara konsisten, kalau cuma sekali ya nggak akan viral. Karena banyak tuh yang, saya juga sering ngeliat TikTok yang motong rambut di jalan gitu ya. Dia sering upload setiap hari dan itu rame, asal konsisten intinya gitu. Kamera nggak bagus-bagus amat. Apalagi sekarang kan kamera Xiaomi dan Vivo itu udah keren-keren ya teman-teman ya. Nah, teman-teman dari mulai hal seperti itu, pulang kursus, cukur temennya, lalu videokan prosesnya, nggak usah yang panjang-panjang, ya nggak usah yang mewah karena di TikTok itu mau videonya jelek, mau video bagus, itu tergantung konsistennya. Video bagus kalau nggak konsisten upload jelek juga, dari kameranya bagus, tapi videonya standar ya burik-burik amat, enak dilihat, enak didengar. Tapi kalau abang konsisten itu bisa cepat, termasuk Facebook, termasuk juga Reels Instagram, ya gitu teman-teman, konsisten ya. Dan harus bikin konten. Karena zaman sekarang itu iklan itu di konten, teman-teman. Baik foto atau video. Lebih bagus lagi video karena ada tekanannya, psikologisnya di situ. Oke, paham ya? Saya juga bikin video buat apa? Coba ngapain? Buat koleksi sendiri. Buat konten, buat iklan. Ya, kita memberitahu dengan cara yang tidak langsung menjual. Kita ngasih tahu dulu, ngasih manfaat dulu ke orang, ya, sehingga ketika orang itu terasa manfaatnya dan pengen kursus di saya, paham ya? Nah, teman-teman juga bisa gitu, bikin konten yang misalkan abang kan buka barber nih, kalian semua teman-teman semua, bikin konten cara mengatasi rambut yang berketombe. Pertama, pakai jeruk. Kedua, misalkan pakai obat ini. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan rambut. Agar rambut itu cepat panjang. Nih bagi kalian yang rambutnya panjang, sorry botak, pengen cepat panjang. Nih, saya ada bahan alami, gini. Jadi, kasih manfaat dulu teman-teman. Jangan langsung iklan. Ayo siapa yang mau dicukur sini? Ya, itu orang nggak akan suka. Bayangin aja ketika teman-teman jalan di mall, terus tiba-tiba ada yang datang ngasih brosur, ayo bang, ini kita jualan. Takut nggak kira-kira? Takut ya? Jadi kita tuh harus ngasih manfaat dulu ke orang melalui sosial media sehingga orang itu tertarik dan langsung ngehubungin kita gitu. Itu konsep saya, coba saya di YouTube ya. Saya kan memberi manfaat, tutorial, bener nggak? Secara logika ini ngapain orang ngebagiin ilmu kan udah ada di YouTube. Mungkin orang jadi nggak kursus, pikirannya gitu karena sudah dibagikan di YouTube kan? Tetapi tidak. Itu saya menggiring followers atau subscriber saya yang di internet itu untuk jadi ke toko offline saya, yaitu ke tempat kursus saya dengan manfaat yang sudah diberikan di awal. Jadi orang itu semakin tertarik. Paham ya kurang lebih? Itu cara saya, baik di Instagram ataupun di sosial media lainnya. Terbukti ketika saya memberikan manfaat ke orang-orang, contoh di Instagram saya, teman-teman, saya hanya ngeposting suasana kursus saja, sama saya ngasih tips cara overcome. Itu view-nya banyak yang cara overcome dibanding situasi kursus, teman-teman. Contoh gini, teman-teman. Instagram saya. Nah, ada video saya yang belaga gitu ya. Cuman gini doang. Nah, ini kan keren juga menurut saya ya. Tapi view-nya sedikit. Karena apa? Karena tidak memberikan manfaat. Coba video yang memberikan manfaat yang ini. 7.000. Cara menghilangkan garis. Yang nonton 7.000, yang like 210. Loh, beda kan? Yang tadi cuma 1.500. Nah, ini yang memberikan manfaat yang nonton 8.000. Bahkan ada yang nyampe 10.000. Ya, itu karena saya memberikan manfaat. Nah, itu beda ketika cuman hanya situasi kursus saja. Kalau situasi kursus cuman 4.000, cuman ada yang 1.000 gitu. Jadi memberikan manfaat dulu sehingga orang tuh semakin lama menonton di feeds kita akan semakin direkomendasikan oleh sosial media tersebut. Gitu. Jadi berapa durasinya dia nonton nih, betah di video kita. Nah, itu pun berlaku di YouTube, teman-teman. Ya, paham ya? Teman-teman, jangan menanti-nanti nunggu clipper bagus, nunggu buka barber, nunggu handphone bagus, kamera bagus, nggak akan dapat. Gitu. Bikin dulu video di handphone yang teman-teman punya.
jangan malu. Karena saya juga dulu nggak pakai kamera yang bagus gitu, maksudnya pakai handphone Cina teman-teman ya. Dan sekarang karena udah menghasilkan, barulah pakai HP bagus, barulah pakai kamera. YouTuber pun sama teman-teman, boleh lihat gadgetin Atta Halilintar, video zaman dulunya gimana coba? Nggak ada yang langsung bagus teman-teman. Sekarang dia bagus-bagus karena modalnya sudah ada gitu. Kadang kita tuh berpikir, aduh pengen bagus pengen seperti gadgetin, tapi nggak melalui prosesnya. Pengen langsung pinjem uang ke bank, sedangkan uang di bank kan harus dicicil. Bener nggak? Harus dicicil. Terus juga pendapatan belum ada gitu kan. Atau beli kamera yang dicicil, ngebelain seperti itu. Gitu. Paham ya? Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Lakukan sekarang, beres kursus, cari teman-teman yang mau bisa dipotong, lalu videokan atau foto setidaknya, lalu posting, pakai hashtag yang sesuai. Hashtagnya apa? Ya, kita kan potong rambut nih. Kakak, abang lokasinya dari mana nih? Oke, potong rambut terbaik di Bengkulu. Barbershop terbaik di Bengkulu. Barbershop rekomendasi Bengkulu. Atau jangkauannya terlalu luas, Bengkulunya di mana nih? Ya, misalkan nama yang spesifik kecamatannya. Karena kalau Bengkulu takutnya Bengkulu Selatan sama Bengkulu Utara gitu kan. Kan jauh gitu kan. Nah, pakai hashtag yang sesuai. Kayak saya kasih hashtag kursus barbershop Bandung, kursus barbershop Jakarta, kursus barbershop terbaik, kursus barbershop recommended. Itu selalu karena itu membantu orang-orang ketika mencari saya kursus barber gitu. Nah, di Instagram pun seperti itu. Kalau teman-teman nggak pakai hashtag, orang nggak akan menilai. Karena sekarang mesin pencari itu bisa di Instagram, bisa di TikTok. Nggak hanya di Google. Sekarang beralih ke sosial media mesin pencari itu. Nah, di sini kan ada video-video saya. Nah, saya kan ngasih hashtag di sini, kursus barbershop Indonesia nih. Saya lihat di kursus potong rambut siapa aja yang paling banyak di situ. Yang paling rame. Nah, ada ini kan yang rame-rame nih Telegram ya. Ada juga beberapa punya saya. Ya. Nah, ini punya saya. Tuh, jadi kedetek di kursus potong rambut tuh ternyata saya aktif tuh, ada 1, 2, ya 3 tuh, ini yang saya ya. Ya, kita lihat di hashtag yang lainnya teman-teman, di hashtag kursus pangkas rambut, siapa yang mendominasi ya. Like juga mempengaruhi, ada yang paling populer, ada yang paling baru di-upload. Nah, ini saya ada tuh 1, ini punya saya 2 ya. Tuh. Terus juga 4. Tuh. 5, banyak ya. Nah, ini mempengaruhi ketika orang nyari bisnis kita. Hashtag itu jangan disepelekan. Paham ya? Itu salah satunya. Oke. Setelah itu teman-teman sudah buat Instagram atau sosial media, bangun personal branding di sana. Personal branding itu kegiatan memperkenalkan diri kita ke orang-orang kita itu siapa, mau dianggap apa. Kalau saya kan, orang itu pengen menganggap saya itu tempat kursus barbershop atau trainer lah saya itu ya, yang mengajari orang-orang pemula untuk bisa potong rambut. Maka saya ngepostingnya juga kayak gini, situasi kursusnya, sorry ini mas saya ya. Nah, orang-orang yang lagi belajarnya, ini situasi kursusnya, tipsnya. Jadi nggak digabungin dengan Instagram yang pribadi. Gitu supaya lebih profesional. Paham ya teman-teman? Jadi bangun personal branding di sana. Kalau teman-teman di Instagram pengen dianggap sebagai barber atau tukang cukur, ya uploadlah hasil potong, uploadlah barbernya, situasi kursusnya atau alat-alatnya gitu kan. Ini alat-alat yang digunakan kita berkualitas misalkan. Setiap hari harus upload teman-teman ya. Paham ya? Dari sekarang mulai bikin akunnya. Terus selanjutnya setelah personal branding di sosial media, karena kan untuk membuat video itu, satu video bisa banyak sosial media teman-teman ya, bisa banyak ya, satu video bisa di ke TikTokin, bisa di ke YouTubein dan lain-lain. Kayak saya nih, ini bisa ke semuanya. Oke, nah setelah itu teman-teman bikin alamat di Google ya. Misalkan saya nih kursus barbershop Yogyakarta, ada kan di Google ya.
Nah, setelah bikin alamatnya bikinnya gimana? Tutorialnya sih banyak di YouTube cara bikin alamat ya. Gampang kok, kayak kita daftarin Facebook kayak gitulah, gampang kok. Nah, udah ada alamat kita di Google, nah harus dikelola. Jangan udah bikin alamat, udah nggak dikelola, mau ada yang negatif atau positif ngasih bintang 1, ya jangan. Ya kalau bisa yang positif, karena sekarang tuh orang-orang itu untuk melihat informasi bisnis kita bagus atau tidak, itu salah satunya dari komentar, bener nggak? Ya, dari bintangnya, ada bintang berapa nih? Sama kayak ngelihat hotel, wah hotelnya jelek, pelayanannya jelek, kita kan jadi nggak mau nginep di situ, bener nggak? Nah ini juga sama, kelola 3R-nya, ratingnya, bintangnya, reviewnya, dan rekomendasinya. 3 hal itu, rating, review, rekomendasi. Itu banyak sekali yang di Bandung itu kursus karena hanya ngelihat alamat itu. Kursus barbershop yang muncul itu FBC yang di Bandung meskipun dia di Bengkulu misalkan. Itu banyak. Saya yang muncul yang FBC, saya padahal di Medan. Karena rating saya nomor 1 di antara kursus lainnya, nyampe 500 lebih tuh yang di Bandung. Gitu. Ya ngaruh banget. Ya teman-teman bikin dari sekarang, bisa ditautkan dengan website bisa, tapi itu nanti. Sekarang PR-nya bikin alamat abang dari sekarang. Kalau ada temennya banyak kan sekarang, saling untuk mereview. Itu lumayan, udah berapa? Gitu ya, untuk awal-awal gitu kan perlu ya. Gitu ya, oke. Selanjutnya udah saya bikin sosial media, lalu bikin di Google itu alamat ya. Nah, saya bikin website teman-teman. Bukan bikin website ya, buat artikel di website. Wah, dengar kata website itu susah atau harus mahal. Enggak, gratis. Di WordPress, teman-teman. Ya. WordPress kan udah ada aplikasinya di Play Store, jadi nggak usah harus ke Google wordpress.com. Udah aja download WordPress-nya, bikin artikel kata-kata di mana isinya itu berisi tentang bisnis kita. Lokasi di mana, cara ngehubunginnya kemana, apa aja kelebihannya, kenapa harus pilih kita gitu ya. Itu aja. Tinggal ganti kerangkanya, kerangka awalnya. Halo teman-teman yang kayak gitunya. Pokoknya intinya bikin artikel di mana bisnis kita itu tercantum informasinya. Paham ya? Silahkan kata-kata awalnya mau gimana juga. Halo guys, silahkan. Kata awal sama kata akhirnya. Paham ya? Itu aja yang intinya bisa di copy paste. Bikin artikel seminggu 2 kali atau 3 kali. Saya juga pas rame-rame itu bikin artikel teman-teman di WordPress. Terus seminggu 3 kali saya membuat artikel tentang bisnis saya. Halo teman-teman, selamat datang. Kalian beruntung bisa mendapatkan artikel ini. Saya mau ngasih info bahwa ada tempat kursus yang rekomend di Bandung. Nah, gitu ya. Nah, alamatnya itu di sini misalkan ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya model yang udah disediakan, gratis mes dan lain-lain. Nah, bagi kalian yang mau belajar potong rambut, bisa WA di 081214903938. Oke, terima kasih. Kita tunggu kedatangannya. Itu aja. Lalu post. Itu gampang, kayak kita update status, kan ada aplikasinya WordPress. Gitu. Memang nggak akan langsung ke detect di Google langsung hari itu juga. Mungkin setelah sebulan, 2 bulan baru ada. Gitu teman-teman. Dan itu bisa nambah customer ke kita. Misalkan kalau abang buka barber, judulnya jangan kursus dong, itu jadi saingan ke saya. Judulnya barbershop terbaik di barbershop rekomendasi di mana tempat abang. Ya, itu memang kayak yang sepele tapi itu lumayan ngebantu untuk naikin sales kita, pendapatan kita. Jadi bikin WordPress. Jadi saya akan ulangi lagi. Dari sosial media, terus bikin personal branding. Di sosial media kita mau dilihat sebagai apa, kita memperkenalkan diri kita mau sebagai apa kan, ya, gitu. Mau sebagai vlogger makanan, misalkan nanti itu ada yang endorse tentang makanan. Nggak ada vlogger makanan di endorse sama tukang cukur, gitu kan. Jadi orang yang nyari bisnis kita itu langsung ke kita gitu, bukan kita yang nyarinya. Jadi orang yang nyari kita, paham ya? Karena sosial medianya, jelas ya personal brandingnya, gitu ya. Nah, yang ketiga itu ya bikin artikel tadi. Ya, bikin artikel di WordPress. Nah, selanjutnya
Setelah bikin artikel di WordPress, ya saya terus bikin konsisten di sosial media. Karena saya udah nggak bikin artikel lagi, karena artikel yang saya itu udah ada mungkin 50 artikel. Udah kedetek. Capek-capek sekarang hanya tinggal bikin konten-kontennya. Jadi saya udah nggak bikin artikel, hanya di awal aja bikin artikel. Ada 50 artikel, karena saya seminggu 3 kali selama beberapa bulan. Dan pada kebaca semuanya. Kedetek di Google itu alhamdulillah. Saya nggak tahu tuh sistemnya seperti apa, cuman saya melakukan itu aja, Bang. Jadi Abang bisa mengcopy paste cara saya. Ya, gitu. Buktinya saya bisa mendatangkan hampir 100 orang per bulan. Di seluruh cabang. 100 orang per bulan, sekolah SMA aja nggak 100 orang per bulan. 100 itu 1 tahun, bener nggak? Dibagi berapa kelas? Kalau saya 100 orang per bulan, melebihi sekolah SMA, kayak gitu ya. Kalau SMA ada 100 orang ya 1 tahun selama itu berulang-ulang. Kalau saya 100 orang itu tiap bulan berganti. Ya, kenapa 100 orang? Coba bayangin. Di sini ada berapa orang? Misalkan yang baru 13, di Bandung 30, udah 43. Di Jakarta ada 20, udah 60. Di Surabaya 15, hampir 70. Di Makassar 10, ya udah hampir 100 lah teman-teman. Paham ya? Itu yang saya lakukan. Dan memang harus konsisten dilakukan oleh teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Gitu ya. Oke, mulai sekarang teman-teman semangat belajarnya. Pulang-pulang bikin konten yang menarik tentang potong rambut. Ya, di TikTok lebih bagus, Instagram juga bagus. YouTube harus sabar, karena begitu upload belum tentu ada yang ngelihat. Harus konsisten. Kalau pengen banyak subscribernya, yang kenal suruh subscribe. Gak apa-apa, gak sesuai dengan minat juga. Kadang kan minat seseorang nge-subscribe itu karena memang dia suka dunia tersebut, dunia potong rambut gitu, dunia mancing. Kan nggak ada yang suka mancing, ya pasti nge-subscribe-nya yang mancing, nggak mungkin cukur rambut gitu kan ya, gitu. Jadi semua ada tujuannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu yang saya lakukan di pemasaran untuk FBC sampai sekarang bisa 6 cabang ya. Oke, kurang lebih dari saya segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.